Selamat datang di Yanto Channel, tempat di mana kisah tak terjelaskan dibacakan, dan suara dari kegelapan menemukan pendengarnya. Jika kamu suka kisah misteri, horor, dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan mengikuti jejak langkah sekelompok pendaki yang mencoba menaklukkan gunung yang tidak menginginkan mereka. 4 orang sahabat, Arga, Denny, Lila, dan Sari, memutuskan untuk mendaki Gunung Kelam, sebuah gunung yang sudah lama ditutup karena banyaknya kasus pendaki hilang. Gunung itu terkenal karena medan ekstrim dan kisah-kisah mistis yang dituturkan warga desa di bawahnya. Tapi mereka tak peduli. Bagi mereka, tantangan adalah bagian dari petualangan. Mereka berangkat dini hari, menembus kabut dan pohon-pohon tua yang menjulang seperti penjaga raksasa. Jalur resmi sudah lama ditutup, jadi mereka mengikuti peta tidak resmi yang ditemukan Denny dari sebuah komunitas pendaki bawah tanah. Warga desa sempat memperingatkan agar mereka tidak naik, terutama saat bulan baru. Tapi mereka hanya tersenyum dan berkata, "Kami siap." Hari pertama berjalan lancar. Mereka sempat mendirikan tenda dan menikmati malam pertama dengan api unggun dan tawa kecil. Tapi Lila merasa gelisah. Ia mengaku melihat siluet seseorang berdiri di balik pohon. Yang lain menganggap itu hanya imajinasinya saja. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian. Anehnya, kabut tidak pernah hilang, bahkan saat matahari sudah tinggi. Suasana mulai berubah. Suara-suara hutan menghilang. Tidak ada kicau burung. Tidak ada angin. Hanya keheningan yang menusuk. Mereka mulai merasa diawasi. Sari merasa seolah langkah mereka diikuti. Arga mengabaikan dan menyuruh semua tetap fokus. Tapi malam kedua, suara ketukan halus di luar tenda membangunkan mereka, 3 kali, lalu hening. Saat dicek, tak ada siapapun. Hari ketiga menjadi titik awal keanehan nyata. Jalur yang mereka lalui tidak sama dengan peta. Bahkan Arga, yang sudah sering mendaki, mengaku ini seperti hutan yang berubah bentuk. Mereka seperti berjalan dalam lingkaran meski arah kompas benar. Saat berhenti sejenak, mereka menemukan coretan di batang pohon, "Jangan lanjut." Dia tidak suka. Denny menganggap itu hanya candaan pendaki lain, tapi Sari mulai menangis karena merasa semakin cemas. Ia mengaku terus mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari kejauhan. Tengah malam, suara itu semakin jelas. Bukan hanya Sari, kini Lila dan Denny juga mendengarnya. Saat Arga keluar tenda untuk mengecek, ia menemukan tumpukan batu membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada bekas kaki kecil, bukan hewan, dan terlalu kecil untuk orang dewasa. Keesokan pagi, suara alam kembali muncul, tapi anehnya, suara burung seperti rekaman diputar. Tidak alami, mereka juga menemukan kain putih tergantung di pohon, mengikat botol berisi kuku dan rambut. Kini Arga tak bisa lagi menyangkal, gunung ini menyimpan sesuatu yang jauh dari logika. Mereka memutuskan turun, tapi arah turun tidak membawa mereka ke base camp, melainkan ke tempat yang sama seperti mereka bermalam malam pertama. Kompas berputar liar, GPS tidak bisa diakses. Seolah hutan menutup jalan keluar mereka. Di tengah usaha mencari jalan keluar, Lila menghilang. Ia hanya berpamitan untuk buang air, namun tidak kembali. Mereka mencari hingga sore, memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Yang mereka temukan hanyalah syal Lila, tergantung di pohon, dengan bercak darah kering. Sari semakin histeris, ingin menunggu di tempat, tapi Denny dan Arga memaksa lanjut turun. Mereka harus cepat keluar, tapi jalur makin menyesatkan. Mereka kini merasa seperti diputar-putar. Arga mulai menandai setiap pohon dengan pisau, tapi anehnya, setiap beberapa ratus meter, pohon bertanda. Itu kembali muncul. Malam hari, Sari mulai berbicara sendiri. Ia mengatakan Lila berdiri di tepi tenda, tersenyum, memanggil namanya. Denny mencoba menenangkannya, tapi Sari mulai menggigil hebat dan akhirnya pingsan. Di tengah malam, suara tangis anak kecil menggema di sekitar tenda. Pagi harinya, Sari hilang. Hanya sleeping bag-nya yang tersisa, dalam keadaan kosong dan dingin. Denny menyalahkan Arga karena membawa mereka ke gunung ini. Mereka bertengkar. Arga ingin lanjut turun, Denny ingin menunggu bantuan. Tapi di gunung ini, waktu seperti tidak berjalan. Tak ada helikopter SAR, tak ada suara pendaki lain, tak ada tanda-tanda dunia luar. Yang tersisa hanyalah kabut, keheningan, dan suara-suara yang makin jelas dari kegelapan.
Arga dan Denny kini hanya tinggal berdua. Mereka mulai kehabisan logistik. Center melemah. Mereka mencoba menyalakan api, tapi kayu terasa lembab seperti direndam sesuatu. Saat malam datang, mereka melihat siluet teman-teman mereka yang sudah hilang, berdiri diam di kejauhan, menatap tanpa ekspresi. Denny mulai berbicara pada Lila, seolah dia masih hidup. Arga melihatnya berbicara dengan angin. Arga menyadari bahwa gunung ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga menyerap kesadaran. Siapapun yang tinggal terlalu lama, akan perlahan dilupakan dunia. Saat pagi datang, Denny sudah hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya buku catatan yang ditinggalkan. Di halaman terakhir, tertulis, "Kami semua di sini. Kamu yang terakhir." Arga berusaha bertahan. Ia menulis pesan di kertas plastik dan menggantungnya di pohon, berharap ada yang menemukannya. Ia terus berjalan, walau tak tahu kemana. Hingga akhirnya, ia melihat bayangan sebuah helipad. Tapi anehnya, helipad itu tidak nyata. Ia mencoba menyentuhnya, dan semuanya menghilang menjadi kabut. Sebelum semua gelap, ia hanya sempat berbisik, "Maafkan aku." Seminggu kemudian, tim SAR menemukan sisa tenda robek di kaki Gunung Kelam. Tidak ada mayat, tidak ada jejak kaki, hanya sebuah buku catatan dan kamera GoPro yang merekam kabut selama 48 jam penuh. Video itu diakhiri dengan suara seseorang menangis, lalu suara tawa anak kecil. Warga desa mengatakan bahwa gunung itu pernah menjadi tempat pengorbanan di masa lampau. Orang-orang yang tersesat di sana bukan hilang, tapi diserap. Mereka menjadi bagian dari hutan, menjadi bayangan, menjadi suara. Komunitas pendaki online yang dulu memberi peta pada Denny, tidak pernah ditemukan lagi. Forum itu seolah menghilang. Tidak ada arsip, tidak ada admin, hanya nama, Kelam, yang tersisa. Dengan satu komentar, "Jangan cari kami. Kami sudah jadi bagian dari dia." Cerita ini tersebar dari satu pendaki ke pendaki lain. Dan hingga kini, Gunung Kelam masih berdiri, memanggil jiwa-jiwa yang gelisah. Beberapa percaya, beberapa menantang nasib. Tapi tidak ada yang kembali membawa bukti nyata. Karena di gunung ini, yang pergi, tak pernah dimaksudkan untuk kembali. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini di Yanto Channel. Jika kamu merasa bulu kudukmu berdiri, atau merinding saat mendengar cerita tadi, mungkin kamu sedang dipanggil. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah mengerikan lainnya. Dan ingat, jika kamu mendaki, dan tiba-tiba merasa seperti diawasi, mungkin kamu sedang tidak sendirian.